orang sudah terbiasa begini. Nanti setelah pandemik selesai, Anda mau ketemu prospek Anda, calon pelanggan Anda, dia nanti akan bilang, Ya, halo Pak James, apa kabar? halo Vanessa, Halo Pak kabar baik James, sekali. baik ya? Good to see Oke, you. Thank you for having me. yes, Hai terima kasih teman-teman, sekali. selamat malam semuanya. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelumnya thank you ya Pak James sudah bersedia untuk diundang sharing bareng teman-teman dari Idea Cloud pada malam hari ini ya. My Perkenalkan, nama pleasure. saya Vanessa yang akan membantu menjadi moderator Yes. pada malam hari ini. Oke, dan ini Oke, idenya, idea cloud ini very, very good concept. Very, very good concept. terima kasih Pak James. Oke, teman-teman sepertinya udah masuk nih ya. Sebelum kita mulai, aku mau membacakan dulu nih. Mungkin teman-teman udah kenal sama Pak James. Tapi aku mau bacain lagi nih. Sebenarnya Pak James ini siapa ya? Aku boleh izin bacain dulu ya Pak James ya. Thank you, thank you. Oke, aku ini dulu ya. Yang pertama, Pak James ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun sebagai pembicara seminar baik secara nasional dan internasional. Dan beliau juga merupakan spesialisasi dalam membahas hal tentang sales, motivation, service excellence, leadership, managerial skills, team building, personal development, dan public speaking. Betul ya Pak James ya? Yes. Yes. Selanjutnya, beliau juga telah menyelenggarakan pelatihan ke lebih dari 3.000 perusahaan, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya, beliau juga telah berbicara ke berbagai macam event, diantaranya ada di Ukraine, Moskow, New Delhi, Mumbai, South Africa, South Korea, Thailand, Malaysia, dan masih banyak yang lainnya. Betul ya Pak James ya? Yep. Dan lebih dari 1 juta orang telah menghadiri seminar dari Pak James Gu ini. Dan kliennya ini mencakup banyak hal dari berbagai macam industri, diantaranya ada perbankan, insurance, tour and travel, real estate, developer, manufacturing, transportation, hospital, telecommunication, dan bahkan public utilities. Wow, udah banyak banget nih ya, pokoknya Pak James semua bidang sudah pernah ya. Yes. Ya. Yeah. Dan selanjutnya, lebih dari 1 juta orang telah mendengarkan talk show-nya dalam radio Smart FM dalam 14 tahun terakhir. Selanjutnya juga penulis 13 buku dan 10 diantaranya masuk dalam kategori National Bestseller. Dan telah menciptakan lebih dari 20 topik auto-learning resource mengenai sales, manajemen, dan entrepreneurship. Dan yang terakhir telah menginspirasi ke lebih dari 150.000 anak muda dalam James Gue Dream Achiever selama 16 tahun terakhir. Wow! Luar biasa sekali nih Pak James. CV-nya sangat luar biasa. Memang passionnya di training sih Vanessa. Passionnya di training. Saya memang Yeah. dari zaman saya masih SMP sudah tahu nih Pak James Gue. Udah pernah baca buku Oh ya? beberapa tahun yang lalu. Iya. Oh, okay. Vanessa based di Jakarta atau di Surabaya, Vanessa? Saya di Jakarta, Pak James. Jakarta ya? Oke, oke. Oke, Pak James gimana nih? Apakah sudah siap buat sharing ilmunya ke teman-teman semua di sini? Sudah siap, tinggal tanya aja. Tinggal tanya aja ya? Oke, kalau gitu aku Yes. langsung mulai aja ya Pak James ke pertanyaan Yeah, pertama. yes. Oke, Pak James, aku mau nanya nih, kan di tengah pandemi ini kita sulit untuk bertemu dengan orang. Nah, sedangkan sales itu mungkin lebih mudah jika kita bertemu nih. Mungkin ada tips dan triknya nggak gimana kita berjualan tapi secara virtual, tanpa tatap muka? Gimana nih tipsnya Pak James? Oke. First of all, ya memang dari dulu ya orang sales sudah ditanamkan, ya sudah diajar, sudah didoktrin ya bahwa kalau jualan itu paling bagus kalau face to face, bertatap muka dengan dia. Maka orang sales itu langkah pertama adalah make an appointment ya for a meeting kan ya. Appointmentnya bisa kunjungi kantor, bisa di cafe ya, atau bahkan door to door ketok pintu. Ya, oke. Walaupun itu tidak terlalu efektif kan ya, karena sudah didoktrin paradigmanya adalah harus sama orang itu. Ya, dengan kondisi kayak gini sudah tidak memungkinkan. Berarti situasi telah berubah, kitanya harus berubah. Ya, kitanya harus berubah. Ya? Oke. Dan bagaimana cara berubahnya? Cara berubahnya sudah harus move on. Tidak bisa lagi sambil kita mau tawarin lewat phone, tapi in our mind, aduh ini pincang ini, aduh seandainya kita kembali ke masa dulu, saya face to face, bukankah jauh lebih enak gitu kan ya. Nah, selama kita masih bernostalgia ke cara dulu, kita kan pasti nggak akan fokus ke cara sekarang.
Ya, Okay? betul. So step one, teman-teman, adalah terima kenyataan ya bahwa this is the new way of selling. Okay, ya. Dan ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa selling by phone, selling by video call, bahkan selling by digital meeting, doing your sales presentation by digital meeting. Ini bukan hanya selama pandemi ini loh. Bukan, ya. Jika Anda kira, wah begitu pandemik selesai, kita bisa kembali bertatap muka, you will be surprised, ya. Because kan banyak kita semua ya, all of us terpaksa familiar dengan online. Ya, Betul. terpaksa familiar ya. Dulu nggak bisa IG live, dulu nggak ngerti, dulu kagok dan sebagainya. Sekarang semua orang sudah relatif lancar, betul, ya. Dan kita semua berarti termasuk calon customer Anda pun sudah rasakan convenience of meeting like that. Betul kan? Ya. Sudah berubah ya. Nah, karena kalau kita ketemu face to face, mungkin bahas tentang produknya 20 menit, basa-basinya 30 menit. Betul kan? Right. Nah, tapi kalau kita kayak gini, paling basa-basi 3-4 menit aja udah to the point. Dan setelah itu udah selesai. Betul? So, we save a lot of traveling time juga kan. Save a lot of traveling time. Ya. Jadi, orang sudah terbiasa begini. Nanti setelah pandemik selesai, Anda mau ketemu prospek Anda, calon pelanggan Anda, dia nanti akan bilang, nggak usah ketemu lah ya, by video call aja ya. Nggak usah ketemu ya, by phone aja ya. Nggak usah ketemu lah, by digital meeting aja deh. Kalau kamu mau share proposalnya, mau kasih saya lihat, by digital meeting aja, by Zoom atau apa. Jadi, kalau Anda belum bisa move on, kalau Anda tidak menguasai berkomunikasi dan jualan lewat phone, video call, or whatever, setelah pandemik, you pasti pincang. You pasti pincang. Oke. Okay? Nah, itu number one. Number two, kalau kita ngotot harus ketemu orang, berarti lingkup kita hanya orang-orang di sekitar kota kita kan? Betul. Tapi kalau Anda menguasai jualan lewat digital, lewat online, ya, then your market is unlimited kan. You are in Jakarta, you can sell to somebody in Medan. You are in Medan, you can sell to somebody in Denpasar. Betul? You are in Denpasar, you can sell to somebody in Balikpapan. Betul kan? So, potential Anda jadi 10-20 kali lipat jadi lebih luas loh. Jadi, luas, betul, ya? Wilayah Anda tak terbatas dan you sudah nggak perlu lagi keluar dari rumah untuk alami macet bolak-balik. Berarti produktivitas kamu jauh lebih besar. Yang dulunya satu hari 3 pertemuan, sekarang satu hari 13 pertemuan pun masih memungkinkan. Betul kan? Betul. Nah, sih. ayo. Jadi, menghemat waktu silakan. Sekali ya, Pak James ya. Betul. Jadi silakan siapa yang nggak mau move on, siapa yang masih mengeluh, saya nggak bisa pertemuan, saya nggak bisa online. Ayo. Harus online. Dan ini semua ini hal baru kan? Semua hal baru. Emang dari dulu waktu Anda ketemu orang langsung lancar? Juga enggak. Betul kan ya? You have to practice it again. Nah sama. By phone awal-awal nggak lancar, lama-lama jadi lancar. By video call awal-awal nggak lancar, sering-sering jadi lancar. Betul kan? So, yang penting you focus and keep on doing it again and again and again and again and again. Sampai jadi lancar. That's all. Nothing complicated kok. Oke, Pak James. Tapi sepertinya walaupun misalnya kita udah move on nih, oke kita udah berusaha untuk mulai online. Tapi kalau misalnya dulu offline, kalau kita ketemu orang, kita bisa kontrol gestur dia, kita bisa memperhatikan apakah dia tertarik atau enggak. Sedangkan kalau via online kayak gini, kayaknya kita lebih susah mengontrol mereka ya. Misalnya kontak matanya, itu kira-kira bagaimana ya? Apakah ada tips-tipsnya untuk online? Justru dengan online, ya kita dipaksa untuk lebih engaging, betul? Kita dipaksa untuk lebih engaging, ya. Jadi sudah tidak terlalu banyak ngomong nonsense gitu loh. Oke, kalau ketemu face to face bisa ngomong nonsensnya banyak sekali, betul ya? Oke, irrelevance itu banyak sekali. Nah, dengan ini kita harus tajam. Ask intelligent questions. Apa yang dia respon, kita konsentrasi dan kita respon kembali sesuai dengan responsnya dia. Jadi kita harus lebih fokus, kita harus lebih tajam, kita harus lebih intelligent, kita harus lebih sharp supaya interaction-nya dapat, engagement-nya dapat gitu. Jadi kualitas kita dituntut untuk lebih tinggi kalau kita by like this, betul, by phone, by video call, ya. Karena sudah, kalau tidak orang ada distraction, dan kalau di sini distraction sedikit aja kelihatan loh.
discretion sedikit dan kelihatan loh, oke? Saya kali ngomong sama Anda, kalau ada orang lewat, gue lihat begini aja, you udah tahu. You udah tahu, lihat begini aja udah tahu kan? Iya, jadi you have to be very focused, ya. Maka dari itu kalau Anda ketemu dengan klien, kalau bisa pakai earphone. Supaya apapun yang terjadi Anda nggak mau dengar. Karena kalau dengar pasti kita lihat kok, pasti kita menoleh. Begitu menoleh aja sudah kehilangan kontak mata. Oke. Pak James, mungkin boleh dicontohkan nggak gimana kira-kira pertanyaan fokusnya itu seperti apa? Contoh-contoh pertanyaan yang langsung to the point gitu. Oke, Ibu Vanessa sudah menggunakan sudah satu hari Ibu Vanessa minum mineral water berapa botol, Bu? Mungkin kalau yang kecil bisa 5 sampai 6 mungkin. Oke, kalau kecil ya. Oke, normally you lebih banyak minum yang kecil atau yang sedang atau yang besar? Yang biasa air galon sih. Mungkin yang besar aja kali ya hitungnya ya. Dari galon ya, karena lebih banyak dari rumah, jadi dari galon ke cangkir gitu ya. Betul. Very good, very good, very good. Okay, why do you have the habit of drinking before going to sleep atau drinking when you wake up? Iya betul. Before go to sleep and wake up pasti minum. Oh, bagus, bagus ya. Jadi sebelum tidur minum, bangun pagi minum lagi ya. Oke, bagus, bagus. Dan why do you drink so much? Memang you suka minum air atau itu sudah jadi habit atau memang ada reason di balik itu? Karena selain jadi habit juga karena air itu kesehatan ya, penting untuk ginjal juga. Jadi sering minum. Oke. Berarti kalau kita sering minum satu hari 6 botol sampai 8 botol yang masuk ke sistem kita ya, dan liquid itu kan 70% dari sistem kita 70% liquid ya. Jadi do you agree that the quality of water that we consume is important? It's not just drinking water, but the quality of water that we consume. Do you agree that it is important, the quality? Ya, setuju. Agree. Setuju ya? Oke. Coba Ibu bisa ceritakan nggak konsekuen dari minum air tapi kualitasnya kurang bagus? Konsekuennya apa? Mungkin jadi kurang sehat ya, karena tadi seperti yang Pak James bilang 70-80% tubuh kita air. Iya. So, kalau masuk nggak bagus, jadi kurang sehat juga. Itu kurang sehatnya langsung terjadi atau secara kumulatif over time? Over time, kumulatif. Cumulative over time ya. Oke, jadi awal-awal dampak negatifnya nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan for now. Nah, oke. Just tell me roughly, kalau terjadi problem kesehatan akibat dari quality airnya, berarti mungkin terganggu ke usus kita atau terganggu ke ginjal kita. Itu treatmentnya murah atau mahal? Wah, akan mahal sekali sih Pak James pastinya nantinya. Signifikan ya, signifikan ya. Okay. So if I told you that there is a better quality of water that could prevent all this ratusan juta treatment, ya, sakit dan sebagainya, tapi you pay maybe only about satu galon itu difference-nya hanya 2-3 ribu rupiah. Do you think it's worthwhile investment? Yeah, worth it. Okay, right. Okay, so kebetulan kita ya, punya. Pak James, ya, seperti ini. No, so I'm just having a chat with you, right? Dan ini spontan loh, spontan loh. Oh, spontan ya, Pak James ya. Oke. Spontan kan? Benar. Saya nggak tahu apa yang Anda mau tanya saya, betul ya? Iya. Betul. Oke, memang jadi di awal kita harus buka pola pikir mereka kalau kita akan dia akan membutuhkan produk kita gitu ya. Bukan kita jelasin solusinya di awal ya sebenarnya ya. Enggak. Kita banyak ngobrol-ngobrol aja. Nah, create the problem and then the problem and then the price involved in the problem. Jadi kalau sudah ada problem masalah usus dan ginjal itu perawatannya ratusan juta. Ya, kita udah lihat problemnya. Nah, untuk menghemat ngirit ratusan juta, belum lagi inconvenience-nya, belum lagi pain-nya. Ya, tambah 2.000 dari 2.000 sampai 5.000 untuk galon kamu kan nggak ada cerita. Very small kan. Ya. Gitu. Ya, saya dari nggak mau beli air jadi sekarang mau beli airnya nih gara-gara Pak James. Yang lebih berkualitas ya, yang lebih berkualitas kan, ya gitu. Oke. Nah, dengan tanya jawab kayak gini kan lebih engaging ya daripada kita bermonolog. Ibu Vanessa, kebetulan saya lagi perusahaan ini kita punya air yang begini, manfaatnya begini, khasiatnya begini, lalalala. Monolog pasti pikiran kamu lari kemana-mana kan? Iya betul sekali sih. Saya sering dapat telepon dari mungkin telemarketing sales ya. Dia langsung jelasin produknya langsung tanpa tanya jawab. Nah itu mungkin saya jadi nggak tertarik dengan produknya. Mungkin kalau dengan tanya jawab seperti tadi akan lebih tertarik ya Pak James ya.
Ya, yang buat Vanessa tertarik karena this involves me, betul kan? This Betul, involves digali me. This kebutuhannya. involves my health, gitu kan? Ya, ya betul Iya. sekali ya. Berarti memang jualan yang bagus itu tanya jawab seperti tadi ya Pak James ya. Bukan kita langsung presentasi produknya dan lain-lain, betul ya? Iya. Jadi itu namanya kan engaging with the customer kan? Engaging ya. I mean we are in a dialogue, not in a monologue gitu. Oke, engaging kuncinya. Oke, thank you banget Pak James. Berarti Yap. selain kita punya skill untuk tanya jawab, skill apa sih yang harus kita miliki? Skill lainnya untuk kita bisa berjualan dengan baik. Skill apa aja ya? Skill untuk karena ya yang bikin ngeri Vanessa adalah saya tidak tahu apa jawaban Anda loh. I don't know what you Oh, are going to answer. Betul kan? oke. Nah, itu yang buat banyak orang sales tidak berani bertanya. Karena Oke. kalau saya tanya, saya tidak tahu dan tidak bisa anticipate jawaban Anda. Bisa jadi jawaban Anda bikin saya blank. Betul Iya, kan? betul. Betul. Nah, jadi skill yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk belok sesuai dengan belokan dari customer. Dan kalau customer beloknya terlalu jauh, kita harus punya skill untuk belok dia kembali ke jalur yang kita mau kan. Oke. Berarti handling objection itu ya Pak James ya? Yes, and you can anticipate kok. Bolak-balik handling objectionnya sama aja lah, bolak-balik itu aja kan. Ya. Jadi ada dua skenario in a dialogue, okay? Kita tanya, dia jawab, kita tanya, dia jawab. Bisa jadi sebaliknya dia tanya kepada kita. Dia tanya kepada kita. Oke. Ya, dan kita harus anticipate kan. Maka dari itu sebagai orang sales kita harus anticipate the frequently asked questions. Betul? Kalau bagaimana kalau dia tanya ini, tanya bolak-balik ada 10 lah frequently asked questions that they will ask, which I should know the answer and I can anticipate the answer. Dan juga objection bolak-balik ada 5 sampai 8 objection. Nah, itu aja sih, nggak banyak sih. So basically you harus hafal 10 FAQ dan 5 sampai 8 objection. That's about all. Dan bolak-balik kalau kita jual produk yang sama, bolak-balik respons orang mirip-mirip kok. Kecuali hari ini saya jual air, besok saya jual jam tangan, lusa saya jual properti, responnya pasti beda-beda, betul? Tapi kalau saya jual air, sudah 3 tahun jual air, bolak-balik itu aja kok. Pertanyaannya itu aja ya, betul ya? Itu aja. Oke, tapi mungkin Pak James, misalnya tadi kan kondisinya saya mau tuh beli air, tapi gimana kalau saya jawabnya adalah, saya kayaknya belum butuh nih airnya untuk saat ini, saya masih oke kok pakai yang biasa. Nah, mungkin ada tips-tips handling objection-nya nggak kira-kira? Yang praktikal, yang Yes. teman-teman bisa langsung coba. Bagus, Ibu Vanessa. Saya senang sekali ya dengan Ibu sudah happy dengan minuman air yang Ibu pakai ya. Bu, boleh saya tahu nggak Bu? Satu Ibu refillnya, pesan refillnya mingguan atau bulanan Bu? Saya mingguan. Mingguan ya. Satu minggu berapa galon Bu? Satu minggu berapa galon? Satu minggu karena tinggal sendiri mungkin 1 galon kali ya, 1 galon. Satu minggu 1 galon yang benar. Nggak cukup ah. Nggak cukup Ibu ya? minum 1 hari 5 botol loh. 2 galon mungkin ya, 2 sampai 3 ya. Iya, 2 atau 3 galon kali ya. Jangan lupa loh. Rebus Indomie juga pakai air loh. Oke. Ya kan? Ya, if you live alone, you drink pop mie, you drink Indomie, kan you need water also. That's not just for drinking, right? For cooking, right? Yeah. Okay. Nah, so maybe you take 2 or 3 gallon a week ya. Ya. Jadi 1 bulan 12 galon lah ya. Bu, gini aja deh. I'm not asking you to replace the galonnya, ya, okay. Bagaimana kalau dari 12 galon itu, ya, Ibu Vanessa tetap mempertahankan brand yang selama Ibu sudah pakai, ya, dan ya, instead of 12 gallons for them, ya, maybe 8 gallons for them and 4 gallons for me. Okay, give me a try. Ya, 8 gallons buat mereka, tetap aja 8 gallons for them, ya, 4 gallons for me. That's it. Dan kita coba after that. Ya, mana tahu replacement team saya lebih cepat atau mungkin galonnya cara bukanya lebih nyaman. Ya, kita galon kita punya handle, punya gagang loh. Jadi angkatnya pun pakai gagang, putar balik ke dispensernya. Nyaman loh. Ya Bu ya, oke lah Bu ya. So jadi nggak usah banyak-banyak Bu, dari 12 ya 8 tetap ke dia, 4 ke saya aja. Oke? Oke, berarti tetap seperti itu ya handling objection ya. Kita tetap offer solusinya walaupun nggak full ganti gitu ya. Ini ada pertanyaan juga nih.
seputar FAQ tadi, ada tips nggak untuk siapin FAQ yang tepat, Pak James? Supaya FAQ-nya itu yang disiapkan benar-benar apa yang ada di pikiran customer. Jadi mungkin kita langsung bisa jawab nih. Yes, jadi FAQ-nya untuk mau anticipate FAQ-nya, you are right ya, siapa yang tanya tadi bagus sekali, menempatkan diri Anda di posisi customer. Oke? Satu, skenarionya ya. Dia belum menggunakan produk seperti ini, kita mau suruh dia gunakan produk seperti ini. Oke, ya. Misalnya, dia nggak pernah pakai galon. Kita suruh dia pakai galon. Betul? So, pasti ada frequently asked question-nya, why should I use it? Betul kan? Why should I use it? Oke? Atau, like tadi, dia sudah pakai brand A, Anda mau suruh dia ganti ke brand Anda. Dan then the question is, why should I use your brand? Betul? Oke? Atau, ya, next one, why should I believe what you say? Kan kita belum kenal. Berdasarkan apa, omongan Anda saya harus terima. Oke? Yeah, right? Yes. What if I don't change? What if I tetap mempertahankan what I'm using? Oke? Nah, kenapa harga kamu harus lebih mahal daripada yang saya beli selama ini, dan tetap saya harus switch ke harga yang lebih mahal? Oke? Ya. Frequently asked question juga, you provide dispensernya enggak? Kalau dispensernya rusak, ada garansi enggak? Betul? Nah, kalau galon saya habis, you bisa kirim respon berapa cepat? I mean, put yourself in a situation, dan pertanyaan-pertanyaan bakalan muncul kan, ya, atau tanya teman-teman, biasa lu kalau ketemu customer atau lu telepon mereka, biasanya pertanyaannya apa sih? Jadi kita compile aja all the questions. Oke. Mungkin ini aku mau menambahkan, ada pertanyaan juga nih. Ini mungkin dari yang FAQ tadi, why should I use it? Saat marketing kan penjual biasa overclaim produk mereka, kayak memang dilebih-lebihkan ya benefitnya ya. Apa pendapat Pak James nih tentang penjual yang overclaim the benefits of their product? If you overclaim the benefits of the product, you will get the first order, but probably you will not get a repeat order. Oke. Betul kan? Betul, ya. betul. Actually, buat orang sales, enaknya adalah di repeat order. Karena the first order itu, obstacle that we have to overcome is so huge, betul ya? And so many. And after you put all the effort to overcome the obstacle, you are deprived of your next 5 orders. Kan sayang banget. Ya. Jadi, menurut saya, kalau bisa avoid overclaiming, ya, overselling your product, tetapi dari existing feature and benefit aja, okay, itu bikin relevant. Ya, jadi orang beli bukan karena overhype, orang beli karena relevance, Ya, tadi Vanessa, saya sama sekali tidak ceritakan kelebihan dari air saya. Tapi relevan ya. Relevant. Is it good for you? Yes. Is it going to be good for your health? Yes. Is it worth it for you if you pay Rp3,000 sampai Rp5,000 more per gallon to save you 500 juta of dialysis and ginjal problem? Relevance kok. Betul? Bu, dari 12 galon, ya sudah, tetap 8, 4 kasih ke saya lah. Gitu aja. Relevance kan? Ya, relevan ya. Oke. Jadi kuncinya jangan overclaim, tapi yang penting relevan ya. Relevance. Tapi kalau membuat orang takut seperti itu berarti boleh-boleh aja ya Pak James ya? Membuat orang takut misalnya suatu hari, oh itu nggak apa-apa ya berarti ya? Iya. Nah, kalau buat orang takut, nakut-nakutin, ya, maybe that's not professional. Tapi Ibu Vanessa, ya, saya sudah ada laporan ini. Kalau Ibu mau, saya bisa kirim ke Anda, ya, bahwa ini statistik ya dari WHO atau dari Indonesia atau apa, ya, bahwa 30% of sickness is due the biggest sickness are cancer, cancer, all kinds of cancer, heart, dan ketiga ginjal. For example, ya, ginjal. Okay. So
Kidney problem accounts for 30% of all the problems. Ya. Oke. Dan kalau masalah dengan jantung bisa di bypass, bisa dipasang ring, problem solve. Ya. Tapi ginjal nggak bisa loh. Ginjal hanya dua solusi. Betul. Satu transplant, which you must find a donor that suits you. And kedua, dialysis. And dua-dua itu sangat inconvenient, sangat painful, sangat mahal. And this is the data. And I can show you the money spent on kidney transplant or 1 week 3 times dialysis. Okay? Now, do you want this? No, this is a fact. Okay? If not, then spend about 3,000 more per gallon and save yourself this trouble. Oke, jadi menyiapkan data juga penting ya Pak James ya? Ya, menakutkan orang tapi dengan fakta. Jangan menakutkan orang dengan takut-takutin gitu loh, tanpa ada dasar, ya. Oke. Oke, kalau yang tadi kan ada juga yang why I have to believe you ya, yang FAQ ya. Nah, itu gimana Pak James? Sekarang kan susah nih untuk meningkatkan kredibilitas kita nih. Apalagi mungkin kalau online belum pernah ketemu, lebih susah nih kita bisa percaya. Gimana kita sebagai sales bisa meningkatkan kredibilitas Pak James? Yes, maka dari itu Ibu Vanessa, karena kita pertama kali ketemu, ya, Anda juga kenal aja belum, but pasti I know what you're thinking. You are thinking, I'm meeting you for the first time. Why should I trust you? Why should I believe what you say? Betul kan? Maka dari itu, don't trust me. Don't believe what I say. That's why I provide you with the data, Bu. Okay? This is the situation. Ya, and tentang mineral water kami yang kualitasnya lebih bagus, don't believe what I say, Bu. Don't believe what I say. Ini laboratoriumnya, ini kita sudah tes, ya. The alkaline of our water is much higher and so on. Ya, as a result, it helps in your oxidation and so on. Ya, okay. So these are all lab tested, Bu. Don't believe what I say. Believe the evidence. Dan Bu, satu lagi, Ibu Vanessa, ini adalah list of our customers. 95% of our customers repeat order for 5 years. What does it tell you? Okay. In spite of the fact that we are more expensive a little bit. But 95% repeat order for 5 years. What does it tell you? Don't believe me. Believe the facts. Oke, wah luar biasa sekali Pak James ya. Ini teman-teman harus dipelajari karena Pak James langsung ngasih tipsnya yang praktikal nih ya. Kita jadi kalau mau dipercaya harus kasih fakta dan statistik yang benar juga ya. Yes. Oke, dan ini spontan ya. Ini spontan, nggak ada rehearsal, nggak ada briefing ya. Pertanyaan seperti ini ya langsung spontan, memang luar biasa sekali Pak James. Nih, teman-teman aku juga mau nanya, apakah di sini teman-teman udah punya bisnis atau lagi mau ngembangin bisnisnya? Mau tahu dong, boleh chat di kolom komen ya, supaya mungkin Pak James bisa kasih jawaban yang lebih relevan buat teman-teman semua. Boleh, silakan. Tunggu jawaban. Di kolom chat ya. Tunggu pertanyaan. Bisa langsung dihubungin, bisa langsung juga Instagramnya di follow ya, @jamesgui ya, Pak James ya. Yes. Oh ya, by the way, teman-teman yang ikut acara ini dari my IG, silakan follow ya Idea Cloud ya. Silakan follow Idea Cloud. Oke, saling kita saling meng-follow aja ya. Oke, yuk silakan apa lagi. Yes. Idea Cloud ID, ideacloud.id. Oke? Ya, silakan. Thank you Pak James. Oke, Pak James, ini mau bicara lanjutin yang tadi nih. Kan kalau misalnya presentasi, kita harus mungkin 1 menit pertama harus sangat menarik ya, supaya customer mau lanjut mendengarkan ya. Nah, mungkin ada tipsnya nggak? Gimana presentasinya biar, kalau misalnya kayak contoh, sales, kayak misalnya kartu kredit gitu, nawarin kita kan kadang kita udah bosan duluan di awal, udah nggak mau dengerin kan, kita matiin rasanya. Nah, gimana nih tipsnya biar tidak terjadi seperti itu sama kita? Okay, let me tell you why our normal response is to matikan telepon dari orang kartu kredit. Okay? Karena kartu kredit itu satu, nadanya cenderung monoton. Betul? Karena dia udah telepon 300 orang, sariawannya pun sudah kering. Oke, ya, oke. Udah capek. Jadi sudah monoton, ya. Dan dia telepon pun saking banyak ditolak dia sampai pasrah. Ya. So the telemarketing guy is just going through the motion. Yang penting hari ini saya telepon 200 orang supaya dibayar lah. Betul kan ya? Mau beli nggak apa-apa, yang penting saya tahu udah telepon 200 orang. Itu loh. Oke. So as a result of that, the voice does not sound excited. The voice does not sound enthusiastic. Okay? Satu. Kedua,
dia angkat telefon dan dia telepon, kita angkat, dia bilang, "Selamat siang, apakah ini Bapak James Gui Tian Ho?" Betul? Dia tentu sebut nama kita lengkap kan? Lengkap. Nah, saya mau tanya. Pernah nggak Vanessa, teman kamu telepon, sebut nama kamu lengkap? Oh, nggak pernah sih, hanya nama Nggak pertama pernah gitu, kan? nickname-nya aja ya. Betul ya? Ya, Vanessa gimana? Bahkan kalau akrab ada nama panggilan akrabnya, betul kan? Ya, Yes. betul. Nah, sampai dia sebut nama kita lengkap, kita sudah tahu this is not my friend. Okay? He's probably selling me something. Oke. And I don't like it. Betul kan ya? So just, selamat pagi, selamat siang, boleh saya bicara dengan Bapak James Gui Tian Ho? I say, okay. Stay in my mind, get out of this. Get out of this. Betul kan? Ya. Coba kalau telepon. Saya angkat telepon, halo. Selamat siang Pak James, apa kabar Pak? Pak baik, siapa nih? Pak, saya ada berita baik buat Bapak. Dari manajemen kami minta saya hubungi Bapak untuk sampaikan berita baik ini buat Bapak. Oh ya, berita baik apa? Dari mana nih? Pak, nama saya Anton, dan saya dari perusahaan kartu kredit XYZ, Pak. Ya, now, Pak, my question only is very simple. I have a very simple question. I have good news to tell you. Do you want me to tell the good news? If you want to hear the good news, I will tell you. If you don't want to hear the good news, I will not tell you. We end the conversation now. Oke. Okay, now what are you going to do? Aku akan bilang mau dengar good news-nya. You see, I'm pulling you near to me, right? I'm pulling you in. I'm pulling you in. Selamat pagi, Ibu Vanessa, apa kabar? Langsung, I'm pushing you away, betul kan? Semakin dikejar, semakin berlari ya berarti ya, customer-nya. Berlari? Ya, saya nggak mau kejar Anda. Saya ajak Anda datang. Dan what makes you come? Because I have something that you don't know. I have a benefit that I'm going to tell you. I have good news to tell you. Atau I have important information that you need to know. And if you don't know this information, you yang rugi. I don't care. Oke. I don't care. Mau dengar nggak? Lu nggak mau dengar, gue telepon 200 orang lagi. Terserah sih. Oke. Ayo. Oke, jadi memposisikan diri kita seolah-olah jangan kita yang butuh customer, tapi posisikan diri kita yang dibutuhkan ya. Kita yang punya solusinya. Yes. Ya. Yes. Oke. Berarti tadi tipsnya adalah yang pertama nadanya ya Pak James, nadanya harus ceria ya, lebih ceria ya. Ya, ceria dan panggil nama singkat. Nah, problemnya adalah kadang-kadang di telemarketernya, template-nya, formatnya sudah ada kan, ya, oke. But itu bumerang, Ya, kita kan bukan seperti itu, kita telemarketing, kita orang sales, bisa dong sebut namanya lebih akrab, nadanya lebih akrab, lebih cheerful, lebih senyum. Walaupun telepon dia nggak bisa lihat senyuman kita, dia bisa dengar kok senyuman kita. Smiling voice ya, kan? kedengeran ya biasanya. Smiling voice, yes. Oke? Oke, terus memang formulanya harus dibuka dengan pertanyaan ya Pak James atau gimana? Formulirnya bukan buka dengan pertanyaan. Oh, boleh sih. Selamat pagi Ibu Vanessa, apa kabar? Ya, kabar baik. Dengan siapa nih? Saya James, Bu. James dari mana? Nah, James dari mana? Bu, saya diminta oleh manajemen saya untuk hubungi Anda, ya, karena we have something interesting to tell you. And by the way, my management is from this bank. Ya, Ibu ada kartu kredit kan di bank ini kan? Ibu ada kartu kredit kan? Nah, itu dia. Maka karena Ibu punya kartu kredit di bank kami, ya, kami disuruh oleh manajemen untuk hubungi Ibu untuk kasih tahu information whether you like it or not. I don't know. Yeah, but my job is to let you know. Okay? Do you want to know or not? If you want to know, I tell you. You don't want to know, never mind. Just tell me you're busy, I'll hang up. Oke, wah luar biasa sekali Pak James. Teman-teman tadi harus dicatat ya. Untuk formulanya seperti itu ya. Pokoknya luar biasa sekali. Jadi memang presentasinya itu di awal-awal harus menarik ya Pak James. Di berapa detik pertama Pak James harus menarik? Mungkin 3-4 kalimat pertama lah ya. Yang di sini, the word menarik. The word menarik means pull you closer to me kan. Menarik kan. Nah, jadi kalau ngomongnya ya hal-hal yang lucu tetapi tidak buat Anda lebih dekat ke saya, tidak menarik. Okay, so you see the word in English interesting tidak mengilustrasikan, tapi bahasa Indonesia lebih mengilustrasikan menarik. Nah, apa yang buat orang bisa tertarik? Betul? Dari
Bisa jadi dari kata-kata Anda, bisa jadi intonasi Anda, juga bisa jadi apa yang Anda mau sampaikan ke dia, yang dia akan tertarik, penasaran gitu kan. Dan bikin orang tertarik itu adalah at the same time, dia penasaran. Oke, Pak, ini untuk produk tertentu aja atau sebenarnya semua produk kira-kira bisa seperti ini formulanya? Semua produk bisa. Semua produk bisa ya? Semua produk bisa. Ibu Vanessa, apakah Ibu tahu, ya? Apakah Ibu sudah cek ya, Bu? Apakah Ibu sudah cek minuman galon yang Ibu konsum selama ini itu 5 tahun ke depan akan berdampak ke usus dan ginjal Ibu? Ibu sudah cek belum? Belum pernah sih, Pak. Waduh, jadi Ibu minum 5 botol per hari tanpa tahu konsekuennya. Tapi kata orang-orang sih bagus, Pak. Gimana tuh, Pak? Provennya nggak? Have you actually personally checked it? Belum pernah, Pak. Cuma dengar kata orang sih, Pak, saya. Nah, if I can help you, would you be interested? Just to give you the right information, would you be interested? Ya. Ya, see? Oke. See? Oke, wow. Okay. Thank you sekali, Pak James. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, hari ini ilmunya ada yang komen tuh, daging sekali Pak James. Jadi Thank jangan you. lupa untuk dicatat semua formula-formula yang udah dikasih sama Pak James. Kalau kita, itu kan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, kita udah punya database-nya ya. Nah, kalau misalnya kita baru mulai bisnis, itu gimana tuh cara kita cari database online-nya, Pak? Mungkin list building-nya bagaimana, Pak? Ya, list building-nya ada 2. Oke, satu pakai sosmed lah, of course lah. Oke, pakai sosmed untuk tarik list building-nya, ya. Oke. Thank you Pak James. Kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal gimana caranya berjualan. Nah, tapi sekarang kita mau lebih next level lagi nih. Gimana cara ningkatin penjualannya? Sama ningkatin pelanggannya. Gimana nih Pak James? Oke. Tingkatin penjualan dan tingkatin pelanggan. Tunggu ya. Anda mau tingkatkan jumlah penjualan, the number of units sold, okay? Or Anda mau tingkatkan omset penjualan. That's a different story. Karena tingkatkan number of bottles sold and tingkatkan the value of the order kan different. Okay? Kalau saya mau tingkatkan jumlah penjualan, saya mungkin hitung botol. Tapi kalau saya mau tingkatkan omset, mungkin saya lebih jual galon. Betul kan? Karena ya price per galon jauh lebih tinggi daripada price per botol, betul? Oke. Kalau ningkatin omset itu gimana, Pak James? Oke. Kalau mau tingkatkan omset ada 2 cara. Satu, tingkatkan jumlah pembeli. Atau kedua, tingkatkan rupiah pembeli. Rupiah per pembeli. Oke? Contoh ya. Kalau saya buka restoran, katakan, dan saya mau tingkatkan omsetnya, saya bisa buat biasanya 30 tamu jadi 50 tamu. Otomatis omset saya meningkat, betul? Ya. Atau 30 tamu yang masing-masing rata-rata pesan mineral water atau es teh. Sekarang setiap tamu saya arahkan untuk pesan jus. Jumlah tamunya sama, omset saya 3 kali lipat. Atau saya dari 30 tamu menjadi 50 tamu, dan 30 tamu yang tadi pesan es teh, 50 tamu ini pesan jus. Omset saya naik secara eksponensial. Iya, 2 cara ya. Iya. So you can do either one, or you could do both. Right? Faktor perkalian kok. Kalau cara, tadi kan cara ningkatin volumenya. Kalau cara tingkatin penjualnya berarti gimana? Tingkatkan trafficnya berarti yang dibanyakin. Gimana Pak James? Yes. Apalagi secara kalau mau tingkatkan jumlah unit ya terjual secara online, ya tingkatkan traffic lah ya. Tingkatkan traffic ya, tingkatkan traffic dan tingkatkan conversion kan? Ya. Tingkatkan traffic dan tingkatkan conversion. Oke? Kalau kita mau tingkatkan omset, barang yang kita jual lebih naikin harganya. Barang yang kita jual naikin harganya, dan mungkin agar supaya orang mau beli dengan harga yang lebih tinggi, copywritingnya lebih bagus, ya lebih menarik, atau value in the benefitnya lebih tinggi,
atau you target at a market yang daya belinya lebih tinggi, betul? Ya. Nah, kalau saya bawa topik untuk orang sales, topiknya harus sesuai dengan daya beli orang sales. Kalau saya naikin harganya, orang sales mungkin agak berat sedikit. Tapi kalau saya mau naikin harganya, saya tawarin ke sales manager, mampu dia. Yeah. You see? So I shift my market upwards. Yeah, so you can do so many things kok. Oke, berarti harus cari market yang tepat juga ya untuk jual harga lebih mahal. Tapi kadang mungkin marketnya udah tepat. Kira-kira ada strateginya nggak? Gimana contohnya kalau mau jual lebih mahal gitu? Karena orang sekarang banyak banding-bandingin harga juga. Kayak justru dan lain-lain gitu. Justru price is never fixed. Price is always relative, and price is all about perception. Okay? Kalau saya beli sesuatu harganya 300.000, tapi saya dapat benefit ini senilai sekian, dapat benefit itu senilai sekian, dapat benefit ini senilai sekian, dapat benefit ini senilai sekian, dan tunggu, khusus untuk orang yang respon dalam 30 menit, dapat potongan ini lagi, suddenly, wow, it's worth it banget ya. Gitu kan? Jadi pinter-pinter kita packaging. We make the price seem small relative to the value I am getting. Gitu aja. Tambahkan value-nya ya, Pak ya? Harus. Oke, sama berarti tadi waktunya juga ya. Misalnya kayak banyak yang contohnya slogannya Senin harga naik gitu, atau jam 12 ini harga terakhir untuk dapat diskon ya. Itu masih relevan berarti ya, Pak, sekarang ya? Itu justru setiap kali kita kasih promosi, harga diskon khusus, dapat hadiah ini, hadiah itu kan promosi semua tuh. Ya. Betul. Atau gimmick lah ya. Setiap kali kita kasih gimmick, syaratnya harus pasang limitations. Sebelum tanggal sekian, paling lambat tanggal sekian, 30 orang pertama, 300 orang pertama, haruskah selama stok tersedia, dan sebagainya kan ya. So you have to give limitations. Kalau nggak ada limitation, orang anggap remeh, and there is no sense of urgency. Right? So orang hanya take action kalau dia rasa, waduh, kalau lewat nggak kebagian loh. Waduh, kalau kelamaan, nanti udah nggak kebagian loh. Then they will take action, gitu loh. And you have to strike while the iron is hot. Jangan kasih orang adem 3 minggu lagi, udah gone. Feelingnya udah gone. Dan dengan zaman sekarang, kalau orang bilang, entah aja deh. Nah, Anda dan saya tahu, entah aja, udah pasti 80% nggak balik lagi. Oke. Betul. Biasanya nggak balik lagi ya Pak James ya? Iya. Oke, kalau misalnya kita masih sambungin sama contoh yang tadi, kira-kira gimana tuh? Yes. Masih yang jualan air nih ceritanya nih. Oke, Ibu Vanessa. Saat itu juga Pak James. Ibu Vanessa, saya lihatnya, saya appreciate banget ya bahwa Ibu so open to the discussion ya, dan Ibu juga concern banget tentang health, dan saya paling appreciate adalah Ibu siap investasi sedikit lagi ya, bayar mahal sedikit for your ini, okay, right? Now, to help you make a decision, if you say yes now, that if you instead of 4 galon Ibu pesan 5 galon. Okay? As a token of appreciation for your saying yes, saya akan hadiahkan Ibu 1 kardus mineral water yang botol. Okay? If you say yes now, and instead of 4 galon, Ibu order 5 galon. You say yes now, I deal you now. Oke, jadi scarcity ya. Kita bikin penawaran yang nggak bisa ditolak ya Pak James. Scarcity, ya. Tapi kalau Ibu perlu waktu mikir, nanti kembali lagi, ya, you will still get it. Tapi ya, yang 1 kardus itu worth 120.000, itu nggak dapat lah Bu. Ya gitu. Ya. Oke. So I would suggest worth it banget. Oke. Dari setelah itu kita mau langsung upselling juga. Ada tipsnya nggak kira-kira? Itu kan untuk menambah. Tadi saya sudah upsell. Juga ya? Langsung saya upsell. Tadinya 4 kan? Nah, 4 kan? Saya bilang kalau Ibu pesan 5, saya sudah upsell loh, tanpa Anda sadar. Oke. Dari 12, dari 12, 8 ke dia, 4 ke saya. Nah, sekarang Ibu pesan 5 galon, sekarang saya kasih 1 kardus. Betul? Jadi sudah upsell dari 4 ke 5. Oke, salah satu strateginya kita kasih value tambahan lagi ya, buat upsell itu ya.
Yes. Oke, wah thank you sekali Pak James, hari ini ilmunya daging sekali ya. Thank you sekali. Sebelum ini kita habis ini buka sesi Q&A ya Pak James ya, mungkin biar teman-teman Langsung sesi Q&A. Sekarang udah jam berapa nih? Saya cek dulu. 19.50, kita 10 menit terakhir. Oke, 10 menit terakhir untuk Q&A. Silakan. Oke, tapi teman-teman buat sebelum Q&A, jangan lupa untuk screenshot live ini dan post di IG story kalian dan tag Instagram @jamesgui dan juga Idea Cloud ya. Oke, sambil saya menunggu pertanyaan nih dari teman-teman semua, jangan lupa tanya di question box. Nanti kita akan jawab pertanyaannya, tentu akan dijawab oleh Pak James Gui langsung ya. Aku sambil mau informasikan seputar Idea Cloud Conference ya Pak James ya. Yes, silakan. Oke, jadi teman-teman kalau lihat di Instagram kami, pendaftaran Idea Cloud Conference itu sudah dibuka nanti di tanggal 18 sampai 9 September acaranya ya. Dan event ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak yang nanya Idea Cloud itu apa. Jadi kita punya 2 program nih Pak James. Ada yang pertama itu ada conference, yang kedua ada inkubator. Kalau yang Idea Cloud itu yang pertama in conference, itu kita menghadirkan puluhan pembicara sukses di conference kita. Acaranya terbuka untuk umum, untuk berbagai usia, dan tujuan dari conference ini untuk menginspirasi dan memperluas wawasan dari teman-teman semua nih yang hari ini nonton nih. Jadi kami akan memberikan insight langsung dari pelaku bisnis, dan bisa jadi tempat networking juga bagi para pengusaha. Yang kedua, kita juga punya inkubator milik Pak Hermanto Tanoko, CEO dari Tancorp. Jadi kalau yang conference tadi kan kita lebih ke sharing session dengan para pembicara. Kalau yang ini, teman-teman juga bisa join di program inkubasi milik Pak Hermanto Tanoko. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dibimbing oleh mentor dan coach kelas dunia yang sudah berpengalaman dalam membimbing entrepreneur hingga sukses. Oke, pertanyaan pertama nih Pak James ya. Izin bertanya, tadi kan contoh by phone, bagaimana jika by email atau direct message Instagram opening ya? Mungkin ada tipsnya nggak nih Pak James? Oke, kalau by email or DM, because it is by text, it has to be much shorter. It has to be much shorter because sesuatu yang kita ngomong di telepon mungkin perlu 6 kalimat. Di emailnya itu harus dijadikan headline 1 kalimat. Ya kan? Di DM harus jadi headline 1 kalimat gitu loh, oke ya. So it has to be much shorter and much shorter and much stronger gitu, ya. Malah saya usulkan zaman sekarang lebih baik pakai video. Lebih baik pakai video because video itu jauh lebih ekspresif, orang bisa lihat wajah kita, orang bisa lihat ekspresi wajah kita, penekanannya bisa, dan kalau video ngomong 3 menit masih reasonable. Betul kan? Video ngomong 3 menit masih reasonable. Coba Anda suruh orang baca 3 menit, nggak bakalan tuh. Betul. Jadi video betul kan? lebih menarik ya untuk ditonton ya. Yes, so you see, what you say in that 3 minutes is equivalent to about 4 pages of text, which nobody on earth will read. Betul kan? Oke, jadi dibanding teks lebih baik pakai video ya Pak James ya? Iya. Teman-teman, thank you Anda sudah nonton video singkat saya. Saya tahu Anda setiap hari pasti minum mineral water, tetapi tahukah Anda kualitas dari mineral water sangat berdampak kepada kesehatan kita jangka panjang. Yeah. Now, I don't know what mineral water you are drinking, and I'm sure you are curious to know, are you drinking the correct mineral water? Yeah. Now, I have a checklist for you. I have a table for you, and so on. If you want the checklist and the table, just wait out to me now. I will send it to you free of charge. Okay? Wait out to me. Cheers. Remember, your health is important. Oke, itu tadi contoh videonya ya Pak ya. Nah, dengan demikian kan orang WA ke saya. Betul. Sampai dia WA ke saya, sudah tersalur funnelnya. Ini yang interested. And I follow up on those few people. Oke. Tetap harus kasih sesuatu berarti di video itu ya, yang kira-kira... Harus ada attraction lah untuk dia datang lah. Betul kan? Yes, I agree. Harus kasih sesuatu. Daripada kita telepon 2.000 orang, mendingan kita broadcast ke 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu 50 respon. Inilah yang serius. Oke, berarti kalau seperti itu pasti tingkat closingnya lebih tinggi ya dibanding kita telepon. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi ya Pak? Yes. Nah itu yang dipakai untuk WhatsApp, blast lah, betul ya? Blast lah, DM lah, email lah. Okay? Tarik orang untuk respon. See, the purpose of your WhatsApp, your DM, your email is not to sell.
No. Okay. The purpose of your WhatsApp, DM, and email is to get a response. Okay. Only when they respond do you sell to them. You don't sell to people who don't know anything yet, betul? Oke, thank you sekali Pak James. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yes. Oke, ini ada juga yang bertanya, saya punya bisnis jual sembako Pak James. Mohon tipsnya supaya sales saya bisa naik. Ini mungkin tips singkatnya Pak James untuk jual sembako. Oke, sembako itu enak. Karena kalau orang beli, dia pasti repeat ordernya, apapun sembakonya, betul ya? Air, nasi, beras, whatever kan ya, minyak goreng, and so on. Okay, right? So, kalau Anda mau pancing orang, datangkan orang, ya beli, ya, you have to give them something interesting, right? Okay? Yeah. Nah, maka dari itu, saya usulkan jangan kasih potongan harga. Karena kalau dia attracted to you because you are cheaper, cepat lambat Anda harus naikin harga kan? Begitu Anda naikin harga balik, dia kabur. Karena dia very price sensitive. Okay? Tetapi ajak dia datang, menggiurkan dia dengan hadiah-hadiah. Okay? Dan hadiah-hadiah itu silakan Anda bandelkan dengan produk-produk yang relatif slow moving. Betul kan? Okay. Ya. Nah, ya, galon air itu very fast moving. Beras itu very fast moving. Ya, minyak goreng itu very fast moving. Ya, sambal itu very fast moving. Betul kan ya? Itu semua very fast moving. Ya. Nah, tapi ikatkan, bungkuskan air mineral ini dengan misalnya ya tepung sagu. Okay, tepung singkong, gitu kan. Nah, those relative slow moving. Okay, dan itu kalau dibiarkan kelamaan bisa expire itu. Betul ya? Oke ya. Atau makanan kaleng, ya. Itu bandel. Sehingga, waduh, gue beli galon dapat makanan kaleng, boleh juga tuh. Nah, begitu dia sudah langganan sama kita, udah nyantol kan? Next-nya nggak ada makanan kaleng juga dia terima kok. Betul. Kenapa waktu itu makanan kaleng promosional? Gitu kan? Ya. Okay. So bundle the fast moving product with the slow moving product. Why? Because the fast moving product, I know your margin is very small. Betul kan? Ya. Nah, so you attract them. Dan fast moving product lu udah nggak bisa kasih diskon lagi. Fast moving product udah nggak bisa kasih diskon. Marginnya terlalu tipis. Maka dari itu Anda harus bundle dengan slow moving product yang kalau disimpan juga uang kita terikat di sana, betul ya? Mendingan kasih aja daripada expire, kasih aja ya. Nah, dari sana baru cross sell and upsell tuh produk-produk yang marginnya lebih tinggi lah. Gitu. Oke, wow, terima kasih sekali Pak James untuk ilmunya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak James ya, karena waktunya juga sedikit. Aku mau nanya nih pertanyaan terakhir, satu tips buat teman-teman yang baru mau memulai untuk berjualan Pak James. Mungkin ada tipsnya? Untuk teman-teman yang baru mau jualan, tergantung Anda mau jualan offline atau Anda mau jualan online, ya. Now, we all live in a time where all the answers are available online. Betul? Ya. Yeah? So do your research. If you want to sell online, go and research 20 companies that are selling online and see how they do it. You want to sell offline, go and YouTube for people who are selling offline and find out how they plan. What's their daily habit? Betul kan ya? What you must be good at. Apa ya, we call it the key skills that you absolutely must have when you're selling offline. Betul? And make sure you have those key skills. Ya kan? I mean, you don't have to go in blind gitu loh. You don't have to go in totally dark. Because you can research it from your bed, from Google and YouTube. What's your excuse for not knowing? Betul kan? Jadi zaman sekarang you don't say, gue nggak tahu deh, gue pokoknya coba-coba. There is no reason for you to coba-coba. You can research and you can make your plan. Okay. Yeah. So I hope I've answered your question ya. Dan kita semua share kok. Saya punya 10 habits ya. Danny punya list building, betul kan? Ya. Dan Anda nggak mau ikut training kita, Anda nggak mau baca buku, dan Anda coba sendiri gagal, salah siapa? Ayo. Oke.
Nih, mohon maaf Right? sekali ada yang minta pertanyaan dijawab, tapi tadi udah pertanyaan terakhir ya. Kalau mau tanya-tanya bisa follow Instagramnya Pak James Gui, ikut webinarnya juga. Jangan lupa juga follow Instagram Idea Cloud ya. Oke, thank you teman-teman Yes. semua. Thank you juga Pak James Gui sudah menyempatkan Thank you, waktunya untuk Vanessa. Very fast moving ya today ya. Thank you, Oke, thank thank you. you sekali Good Pak luck. James. Sampai jumpa Okay, di guys, kesempatan selanjutnya. follow each other's Instagram ya. Okay, see Oke, you. thank you Pak James. Thank you teman-teman semua.